Ini diklik ini ya? Udah. Bapak tinggal ke PPT-nya aja. Selamat sore para hadirin semua. Kita ketemu lagi dengan saya, penggagas Easy Stock, Budi Setianto. Pada kesempatan siang sore ini, saya ingin mengajak para pemirsa untuk melanjutkan pembicaraan kita pada hari Selasa yang lalu. Kita membahas stok-stok yang bergerak di bidang teknologi. Kita melihat analisa pergerakan sahamnya. Saat ini kondisi indeks lagi dalam kondisi yang bearish, yaitu turun drastis. Anda bisa lihat dalam seminggu terakhir ini dari 6.500 turun sampai di bawah 6.000. Cukup drastis, jadi saya meyakini bahwa banyak di antara teman-teman yang merasa heran, merasa takjub kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan tentunya banyak dari rekan-rekan yang belum sempat melakukan cash in atau profit taking, atau baru mulai masuk pada saat indeks itu mencapai titik puncak di 6.500. Sekarang penurunannya saya pikir sudah mencapai lebih dari 10%. Terdepresiasinya sudah lebih dari 10%. Kalau kita lihat grafik yang ada di display Anda, itu terlihat korelasi turunnya indeks harga saham dengan kenaikan Indonesian Government Bond Yield, yaitu surat utang negara yang jadi indikator risk daripada suatu negara, risiko dari suatu negara atau country risk. Jadi ini memang menarik untuk diulas karena sudut pandang investor global itu terhadap risiko Indonesia itu mulai meningkat. Sebabnya bermacam-macam. Kalau dilihat dari kursnya masih cenderung stabil di angka 14.000. Tapi kalau melihat hal-hal lain, mungkin para investor global lebih paham. Bisa jadi ini karena meningkatnya akumulasi yang terinfeksi atau terpapar COVID-19. Itu sudah menembus 1 juta. Bisa aja itu menjadikan faktor. Sebagai informasi, pemerintah itu tetap menahan suku bunga atau bahkan menurunkan. Suku bunga itu kalau nggak salah itu sekarang malah di level 3,5% atau kurang. Yang tadinya dari 5 langsung turun ke 3%. Entah 3,2 atau 3,3. Kalau nggak salah seperti itu. Penurunan itu tidak berefek. Para pemain global tetap memandang risiko negara ini mulai tinggi. Nah, inilah terjadi switching. Switching para investor di pasar modal berpindah ke pasar uang seperti obligasi, surat utang negara dan lain sebagainya. Ya. Jadi kenaikan daripada crude oil pun juga tidak bisa menahan laju penurunan. Pertanyaannya memang apakah penurunan itu berjalan sesaat, kita nggak pernah tahu. Sama aja kenapa awalnya indeks itu naik terus seperti
naik terus sejak pertengahan atau kuartal ketiga lah 2020, kuartal kedua atau semester 1 lah 2020 naik terus tajam, rally mencapai angka 30% lebih mungkin. Nah itu kan bersifat akhirnya temporary juga, akhirnya drop lagi. Nah sekarang kalau lihat dari screen yang kecil, itu terlihat penurunan yang sangat cepat. Per hari itu ngedropnya bisa cukup signifikan lah turunnya. Oke. Meskipun kita lihat bahwa teknologi, saham teknologi tetap naik, average, tapi itu kan terjadi adalah tahun lalu, tahun 2020. Baik, sekarang kita melihat kemarin itu saya menambahkan ada saham Elang Mahkota Teknologi, yaitu perusahaan pemilik SCTV atau induk dari grup Surya Cita Media, mengalami kenaikan average itu 50% dari bulan Oktober sampai Januari tanggal 19 lah, 20 lah. Nah, itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan saham-saham yang ada di list saya ini, yaitu saham berkode tag, EMTK, MCAS, SCMA, Film, ERA, MNCN, BMTR. Dan kebetulan ini di dalam sub industri teknologi MMCN dan BMTR itu berada di satu grup, di mana BMTR sebagai induk, MNCN sebagai sub induk. Begitu juga MTK sebagai holding atau induk, SCMA itu sebagai subnya atau subsidiary-nya. Nah, itu kita bisa lihat mereka mengalami kenaikan yang cukup tinggi secara average, dan yang paling mengejutkan adalah saham tech, Indo Sterling Teknologi Media, yang naik luar biasa. Dan rata-rata perusahaan yang dalam list ini ada 8 ya. Itu umumnya bergerak di bidang media, media broadcast, TV, streaming, dan lain sebagainya. Industri-industri yang sedang mengalami tren positif, meskipun negara atau dunia sedang menghadapi masa pandemi. Oke, kita lihat semuanya, next semuanya. Saham yang kita baru masukkan yaitu MTK, karena baru masuk di laporan keuangan. Kita update laporan keuangan Q3, di mana juga kita adjust juga harganya, bahwa mereka itu sudah atau melakukan stock split 1:10. Artinya harga-harga sebelumnya kita bagi 10 juga untuk mendapatkan harga yang proporsional. Jadi setelah di-adjust, harganya itu mengalami peningkatan yang luar biasa dalam waktu kira-kira kurang dari 3 bulan, itu kenaikannya 2,4 kali. Luar biasa kenaikannya. Pertanyaannya yang pastinya juga ada di dalam benak pemirsa, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Ya. Naik semua. Luar biasa naiknya. Ini saham tech yang fantastis, sampai 7 kali. Ya. Para emiten itu atau saham-saham tersebut melekat berita atau news yang mengiringi daripada pergerakan dari saham tersebut. Kita coba evaluasi satu persatu. BMTR. BMTR itu melakukan right issue, menerbitkan saham baru dari portfolio. Umumnya right issue itu
menyebabkan jumlah saham yang beredar menjadi naik, sehingga harganya akan menurun. Umumnya konotasinya negatif, biasanya direspon negatif. Nah, saham Bimantara ini memang kalau kita lihat dari charts-nya, dia melakukan right issue. Right issue itu menyebabkan terjadinya penurunan atau dampak negatif. Kita lihat aja, ini turun terus nih. Kalau lihat grafik bulanan Bimantara, itu turunnya luar biasa. Tidak selama itu kan dari 2013 itu chartnya. Itu turun terus. Nah, ini yang menarik ini adalah saham ini ternyata atau emiten ini digugat pilot oleh perusahaan Korea, KT Corporation. Tetapi kabar terakhir, gugatan pilot ini ditolak oleh pengadilan. Sebagai info, lawyer yang dikuasakan adalah Hotman Paris, dan Hotman berhasil memenangkan kliennya dengan keluar surat keputusan penolakan gugatan pilot. Tetapi karena isu ini sudah lama sekali, harga itu turun drastis. Secara perlahan tapi pasti itu turun terus. Nah, pertanyaannya, kenapa saham ini masih menarik? Karena ada seorang investor namanya Lo Keng Hong, dia dikenal sebagai Warren Buffett di Indonesia, membeli saham yang porsinya sekitar di atas 5% atau 6,14% pada pertengahan atau bulan Agustus tahun lalu. Ini sangat menarik, meskipun kalau dilihat dari perkembangan 3 bulan terakhir, saham ini hanya mewakili kenaikan nggak terlalu banyak, 10%. Tentunya investor seperti Lo Keng Hong ini sudah kita bisa kenali karakternya. Seorang Lo Keng Hong itu membeli karena harganya jatuh. Harganya di bawah nilai wajarnya atau under value. Nilai under value itu tentunya diperoleh oleh seorang Lo Keng Hong dengan melakukan kalkulasi sehingga dia bisa memperoleh nilai wajar daripada saham Bimantara. Berikut yang masih satu induk dengan Bimantara adalah saham berkode MNCN. Dan MNCN ini membawahi stasiun TV RCTI. RCTI dan grup-grupnya seperti MNC News dan lain sebagainya. Tahun kemarin RCTI mencetak rekor rating tertinggi, mengalahkan semua TV-TV yang ada atau beroperasi di Indonesia. Salah satu yang berhasil dikalahkan adalah grup Trans TV. Kemudian saham berikutnya adalah EMTK. MTech adalah perusahaan-perusahaan IT yang bergerak di sistem integration, supply hardware, software, dan lain sebagainya. Ini juga mengalami kenaikan 2,4 kali. Ini luar biasa naiknya. Sebelumnya salah satu ininya apa? Coba kita lihat EMTK. Anda bisa lihat di grafik kecilnya. Kenaikannya tuh luar biasa. Setelah dia melakukan stock split
1 dibanding 10 itu di awal tahun 2020. Stock split ini menyebabkan jumlah saham yang beredar meningkat 10 kali lipat. Dan sudah tentu harganya juga harus didiskon 1/10-nya atau didiskon 90%. Oke. Saham berikut yang di bawah SCMA yang satu grup dengan EMTK ini juga melakukan right issue yang sebetulnya right issue itu dampaknya tidak positif. Nah, saham tech yang tadi fantastis sekali sampai 7 kali lipat naiknya dalam kurun waktu dalam sebulan. Itu ditenggarai ada sekitar 50% saham yang beredar itu menyusut. Yang tadi sekitar 1 miliar lebih, tersisa setengahnya. Ini sangat mencurigai. Sangat mencurigakan mas saya. Jadi apakah ini kasus ini diteruskan oleh otoritas OJK atau tidak? Kemudian ada kasus lain yang terkait kepada kasus legal adalah gagal bayar terhadap suatu instrumen dengan yield yang tinggi, yaitu promissory notes. Kasus ini bernilai 1,9 triliun dan menambah daftar kasus gagal bayar di Indonesia. Berikut Era Jaya adalah perusahaan yang bergerak di supplier telepon selular. Memang berita positifnya perusahaan berhasil melakukan efisiensi dengan memangkas harga pokok di bawah atau di atas 3% lah pemangkasannya. Kinerja naik, laba bersih naik 78% per tahunnya, jumlah gerai makin naik. Kemudian saham lain MCAS, dia melepas saham treasury atau right issue, melepas saham dari portfolio sehingga saham itu pasti bertambah sebanyak 9,3 juta saham. Emiten film, pemiliknya Punjabi membeli 1,8 saham. Jadi ini ada perubahan struktur kepemilikan. Tapi apakah berita-berita ini cukup signifikan untuk membuat saham itu naik? Kalau kita perhatikan salah satunya, saham tech, itu harusnya malah turun. Tapi kenapa bisa naik? Saham Bimantara harusnya naiknya tajam. Tapi kecenderungannya, kenaikannya tidak besar. MNCN mungkin mewakili dari berita-berita yang ada. Karena mereka menduduki ranking tertinggi di dalam rating seluruh TV di Indonesia. Oke, kita lihat berikutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini saya yakini terlintas di pemikiran para pemirsa. Pertama adalah, benarkah hanya karena news seperti di atas merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham? Atau faktor apa lagi yang dominan sebagai penggerak harga saham, sebagai trigger pergerakan harga saham? News itu bisa bergerak. Kalau newsnya baik, secara logika, atau newsnya positif, secara logika harganya naik. Kalau newsnya negatif, secara logika harganya turun. Tapi kenyataan nggak seperti itu kan? Saham tech itu, nih lihat saya buka lagi saham tech. Saham tech itu kenyataannya malah naik. Wah, malah naik luar biasa. Luar biasa dia naiknya.
kita ambil data harian. Mau indeks naik, indeks turun terus, tetap dia naik. Ini kan anomali di sini. Kenapa bisa terjadi? Ya inilah pertanyaan ini pasti terlintas. Pertanyaan kedua, adakah kemungkinan rally harga yang terulang saat harga turun kembali ke level awal? Katakan kalau saham tech itu dulu di awal sahamnya tidur di level 200 atau di bawah 200. Kalau dia turun sampai ke level 200, apakah bisa naik sampai ke 2000 lagi? Artinya keuntungan 10 kali lipat kan? Ibaratnya pertanyaannya, worth it nggak? Sepadan nggak kalau kita tunggu dia turun? Nah, pertanyaan berikut. Bagaimana peran faktor fundamental mempengaruhi pergerakan harga? Faktor fundamental seperti apa? Apa yang dimaksud fundamental? Kalau teknikal, pengertian umum kan hanya lihat grafik harga. Kalau fundamental, pengertian umum, labanya naik, utangnya berkurang, dirut diangkat, ada penemuan baru, produk baru, pengembangan produksi, peningkatan barang atau belanja modal untuk pengembangan area, wilayah, dan lain sebagainya. Sebetulnya faktor fundamental yang mana? Apakah itu berasal dari internal atau kombinasi dengan faktor fundamental eksternal? Yang mana? Eksternal itu apa aja? Nah, kalau dari ulasan sebelumnya kan faktor eksternal itu adalah sudut pandang investor global, di mana investor global itu memandang country risk Indonesia dari animo atau demand mereka terhadap yield daripada surat utang. Nah, itulah yang dijadikan tolok ukur. Jadi makanya Indonesia Government Bond Yield. Nah, itu faktor eksternalnya. Apakah faktor pemilihan Joe Biden? Apakah ditemukannya vaksin? Apakah perdamaian di Timur Tengah? Pertanyaan sederhananya, apa kaitannya pengangkatan Joe Biden kepada pasar modal Indonesia? Apa kaitannya perdamaian Timur Tengah? Kalau kenaikan fundamental daripada minyak mentah, jelas itu terpengaruh. Karena minyak mentah itu adalah komoditas dunia. Batu bara pun komoditas dunia. Pertanyaan berikut, apa peran investor besar, investor institusi? Apakah mereka bisa dianggap sebagai inisiator penggerak harga? Apakah mereka melakukan aktivitas trading, beli dan jual semata-mata, menjebak retail investor yang kemudian jadi follower? Adakah upaya perlindungan retail investor oleh regulator, OJK, dan lain sebagainya? Ini mungkin bisa dijawab. Perlindungan sudah ada dari retail investor. Karena pergerakan harga saham itu akan disuspend kalau dia mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Kalau nggak salah 20%. Itu akan disuspend dan akan diminta, akan dipanggil untuk menjawab beberapa pertanyaan daripada otoritas. Atau ibaratnya kalau kasus-kasus yang terkait masalah hukum itu dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Oke. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana mendeteksi pergerakan harga murni karena mekanisme pasar atau faktor yang ada di pertanyaan sebelumnya? Bagaimana strategi buy high, sell higher? Bisakah itu efektif? Nah, kalau kita lihat saham tech, ini kalau pakai strategi buy high, sell higher, dia nggak peduli mau indeksnya turun, 5 hari turun dan dia naik terus kan.
malah ke level sampai 2.300. Luar biasa. Kalau para pemirsa ada yang beli di 200, sudah kaya raya. Kalau 200 itu modalnya 100 juta, langsung jadi 1 miliar kan. Dalam waktu berapa lama? Nggak sampai 1 bulan. Atau 1 bulan lah, kurang lebihnya. Luar biasa. Apakah mekanisme murni itu bisa menciptakan harga seperti ini? Seperti lagi harga EMTK. Naik, luar biasa, kemudian berfluktuasi turun. Bimantara. Yap, lihat. Dia di tahap-tahap bulan 11 lah. Bulan 10, bulan 11. Tahun lalu, itu kan mengalami fluktuasi tapi trennya naik. Lihat trennya naik. Setelah indeks itu turun, di dalam 1 minggu ini, langsung turun drastis. Jadi, strategi apa yang bisa dipakai? Buy high, sell higher. Kalau dipakai di Bimantara, udah jelas nggak bisa, Pak. Padahal lo kayak ngomong beli saham ini. Dan belinya nggak main-main banyaknya. Triliun dia udah invest di situ. Atau paling dia ratusan miliar. Kita lihat saham MNCN. Saham TV, RCTI. Bisa nggak? Buy high, sell higher. Nggak kan bisa. Coba kita lihat saham film. Indeks turun, dia naik. Jadi harus gimana? Nah, jawaban itu pasti tidak ada yang pasti. Tergantung Anda lagi masuk di saham yang mana. Apakah Anda bisa menentukan saham yang mana? Disinilah ada jawaban dari pertanyaan nomor 4. Bagaimana peran investor institusi yang dianggap sebagai inisiator penggerak harga? Inilah namanya bandar. Investor institusi itu adalah institusi yang memiliki dana yang luar biasa. Dalam konteks ini, angkanya itu bukan sekedar ratusan miliar, tapi triliun yang digerakkan untuk melakukan pembelian harga saham. Siapakah mereka itu? Siapa yang disebut investor institusi? Anda pasti kenal itu Jiwasraya, Anda pasti kenal Asabri, Anda pasti kenal asuransi atau dana pensiun bank-bank, seperti dana pensiun Bank Mandiri, dana pensiun Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Apakah mereka leluasa melakukan aktivitas trading seperti ini sebagai penggerak daripada suatu harga saham? Apakah mereka pasti sukses dengan mereka punya duit sekian besar? Relatif jawabannya. Nggak selamanya mereka sukses. Nggak selamanya. Banyak atau kadangkala mereka mengalami kerugian yang juga tidak kecil. Karena mereka itu sebetulnya meresikokan dana mereka. Nah, perusahaan-perusahaan yang disebut investor institusi yang terkait pada asuransi, dana pensiun, mereka punya peraturan yang sangat ketat, bahkan super ketat. Alokasi yang bisa dibelikan saham itu mungkin cuma 1%.
daripada dana kelolaannya. Kalau dana kelolaannya 1 triliun, ya nggak mungkin mereka bisa menggerakkan 1 triliun. Mereka cuma bisa menggerakkan 1% dari 1 triliun. Sedikit sekali, paling 10 miliar. Kalau harganya harta kelolaan, dana kelolaan itu katakan 100 triliun, mereka paling banter cuma bisa 1 triliun menggerakkannya, karena 1%. Dan nggak banyak yang punya investor institusi di Indonesia punya dana kelolaan 100 triliun. Nggak ada. Tapi apakah mereka leluasa melakukan itu? Mereka melakukan itu mereka mensubkontrak kepada yang disebut mafia. Itulah yang terjadi di asuransi Jiwasraya, asuransi Asabri, mungkin Jam Sostek dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi, dana pensiun dan lain sebagainya. Ada invisible hand mafia yang kong kali kong dengan pengurus daripada investor institusi, baik itu dana pensiun, lembaga asuransi, dan lain sebagainya. Mereka itulah yang membujuk para pengurus untuk mempercayakan dana kelolaan itu diputar oleh para mafia itu. Nah, di luar itu tentunya ada pihak-pihak konglomerasi. Anda bisa sebut siapa itu namanya. Bisa grup daripada tadi yang saya sebut. Grupnya Bimantara, grup Lipo, grup Bakri. Mereka adalah konglomerasi yang secara pengelolaan mereka menginduki dari perusahaan-perusahaan yang jumlahnya sangat banyak. Dengan kepemilikan mayoritas, mereka bisa melakukan atau mendikte dana untuk diputar. Secara kebetulan banyak konglomerat itu yang statusnya perusahaan TBK. Artinya tidak semudah itu mereka melakukan pengelolaan atau memutar dana. Tetapi di Indonesia ini banyak hal atau banyak cara untuk melakukan itu. Itulah yang terjadi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini. Newsnya terbalik. Yang tadinya positif tapi gerakan sahamnya malah turun. Newsnya negatif, bergerak saham malah naik. Ini kan susah dianalisa, apa-apaan ini gitu. Makanya kami datang ini untuk memberikan pencerahan bahwa kalau Anda mengikuti cara-cara dengan pertanyaan yang ada di sini, andaikan Anda tuh beruntung, itu adalah keberuntungan. Bisa aja itu hari hokinya Anda. Tapi bagaimana saat Anda keberuntungan itu berpaling dari Anda? Yang ada Anda kehilangan semua dana yang Anda investasikan, bukan sekedar keuntungan. Dana Anda juga hilang semua. Ini banyak terjadi dalam waktu seminggu ini. Banyak yang tidak menyadari saham itu atau indeks itu turun drastis. Dalam 1 minggu aja sudah hampir 20%. Kalau dia punya dana kelolaan 1 miliar, dia udah rugi 200 miliar. Kira-kira seperti itu. Apakah bisa naik? Makin ditunggu, makin turun. Yang tadi ya rugi 20%, ditunggu seminggu lagi, ditunggu 1 bulan lagi, turunnya 50%. Yang tadi rugi 200 juta, menjadi rugi setengah miliar. Nah ini kan pertanyaan umum. Nah, oke. Kita lihat, ini bagaimana stock valuation menilai saham-saham itu. Nah itu kita sampaikan tabel. Tabel itu kita lihat di kolom paling kanan. Itu ada yang warna-warni. Warna hijau itu
adalah under value atau harga murah di bawah nilai valuasinya. Warna kuning itu ada downside. Artinya warna kuning itu di situ kan bisa Anda baca, di situ ada no L sama no H, itu belum saya ganti, nanti di kesempatan berikutnya saya ganti. H itu namanya valuasi tertinggi. No L itu valuasi terendah saat ini. Berdasarkan data yang update versi kita, versi easy stock. Dibandingkan harga itu bukan 2020 tapi harga 2021, kalau nggak salah itu tanggal 20 Januari. Nah itu ada delta. Kalau deltanya lebih dari 100%, itulah sisanya adalah keuntungan. Kalau keuntungan upside. Kalau dia di bawah 100%, itu 100% kurangi 92 misalnya saham ERA. Itu 88% downside-nya. Kemungkinan turun 8%. Ini kan valuasi ini memberikan perkiraan bahwa saham itu masih bisa turun 8%. Tapi belum tentu cuma 8%, bisa lebih juga, tergantung. Tergantung pergerakan harga itu kan dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual yang di dalam konteks jual beli itu terkait masalah psikologi, masalah emosi yang terkait kepada sifat serakah dan sifat khawatir. Kalau khawatir dia jual, kalau serakah dia beli terus. Dua-duanya bisa hancur. Kalau dia beli terus, harganya turun terus. Kalau sifat khawatir, dia sudah jual padahal minggu depan, bulan depan harga naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dia artinya miss opportunity. Itu yang terjadi. Nah, oke. Kalau warna orange itu overvalue, udah terlalu tinggi harganya. Kalau merah itu hindari karena harga tidak bisa diprediksi. Itu yang di kesempatan sebelumnya ada valuasi negatif karena perbandingan parameter keuangan sudah tidak normal. Katakan cash flow-nya sudah negatif, neracanya sudah defisit, itu sudah pasti nggak mungkin positif nilainya. Ya bayangin kalau cash flow itu kan berasal dari real dana yang ada di perusahaan. Kalau real dananya sudah negatif, dia mengandalkan utang kan. Nah utang dibandingkan sama harta lancar yang sudah negatif, berarti dia nggak akan bisa bergerak itu perusahaan. Perusahaan itu sudah total mati sebetulnya. Tetapi tetap harganya bisa naik. Salah satunya adalah saham, ini di luar konteks kita, saham Bumi Resources. Saham Bumi Resources semuanya negatif. Naik kan? Dia naik sampai 156. Tapi pada at the same time dia balik ke posisi 70 lagi. Nah, coba kalau Anda lihat di awal bulan itu saham Bumi Resources itu bergerak dari level 70 naik 2 kali lipat ke level 156. Berarti Anda punya duit, kalau uang Anda 100 juta jadi 200 juta. Tapi pada saat yang sama dengan periode yang kira-kira nggak beda jauh, dia turun balik lagi ke 70. Artinya apa? Perusahaan ini, emiten ini harganya memang segitu. Kok bisa naik? Ya bisa aja, ada peranan bandar di situ. Siapa bandarnya? Bisa juga ownernya sendiri. Maka hati-hatilah di dalam melakukan transaksi di dalam pasar modal. Jadi janganlah Anda tidak memiliki pengetahuan, hanya masuk berdasarkan indeks naik. Semua naik, semua euforia, beli apa juga untung.
Tetapi juga kalau Anda juga berpikir, eh, saya beli sekarang, nanti saya beli pagi, jual sore, Anda menguntungkan broker, karena broker itu dapat fee dari jual beli. Jadi tidak ada gunanya juga Anda buang-buang energi cuma meraih keuntungan yang sangat-sangat tidak signifikan. Atau bahkan turun. Beli pagi, sore udah turun 5%. Anda tetap jual. Anda pasti cut loss. Anda punya uang 100 juta, waktu beli, Anda jual nilainya jadi 95%. Artinya Anda udah hilang 5 juta sehari. Belum ditambah biaya broker. Apakah itu wise? Apakah itu bijak? Jelas itu suatu kecerobohan. Karena Anda juga tidak tahu harga itu bakal naik atau bakal turun. Nggak ada yang bisa prediksi itu. Yang diprediksi di komunitas, yang diprediksi di news, portal, dan segala macam. Apakah berita hari kemarin? Artinya sudah basi. Anda melakukan saat itu akan diguyur. Ya Anda bisa lihatlah saham bumi lagi hot stock, lagi booming. Anda beli di level 130. Habis itu sekarang harganya di 70. Anda nggak sempat bergerak. Anda jual di atas tetap turun, jual Anda turun, akhirnya tidak nyampe juga, Anda baru bisa jual di level 71. Apa artinya? Uang Anda yang Anda beli di 130, uang Anda 100 juta misalnya. Anda tidak punya kesempatan atau Anda tidak rela untuk menjual di bawah, akhirnya uang Anda yang 100 juta jadi 50 juta atau bahkan di bawah 50 juta. Artinya Anda hilang duit atau rugi sampai 50%. Luar biasa. Anda mau seperti itu? Bermain di pasar modal bukan perkara sebagai follower. Begitu Anda menjadi follower suatu pergerakan harga, saat itu Anda masuk perangkap. Kan di situ sudah disebut nih. Apakah mereka, para bandar, melakukan trading semata-mata menjebak retail investor? Iya. Sudah pasti dia menjebak. Menjebak dengan cara apa? Caranya dihembuskanlah good news. Dirumorkanlah berita-berita angin sorga. Melalui siapa? Melalui media. Media dikuasai siapa? Media dibayar. Semua orang dibayar pasti ngomong. Lumayan. Dibayar 5 juta untuk ngomong gini, apa beratnya? Nggak ada beratnya ngomong begitu. Apalagi di komunitas-komunitas yang pesertanya banyak, yang anggotanya banyak. Apalagi yang dibayar itu sebagai anchor-nya. Yang penting saya dibayar. Saya nggak peduli. Nanti komplain saya banyak alasan. Dia akan punya 1001 jawaban untuk merespon protes, merespon tuntutan. Tuntutan apa? Mereka nggak bisa dituntut, nggak ada perjanjian apa-apa. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di sini? Jangan pernah menjadi follower kalau main saham. Anda akan menjadi pihak pecundang, akan rugi besar, bahkan akan hilang semua modal Anda. Apalagi modal itu berasal dari uang keluarga, rumah digade, mobil digade, hilang semuanya. Itu yang Anda cari. Nah, kami di sini memberikan atau menawarkan suatu solusi sebetulnya. Nah, teknologi, stock valuation, ranking. Ini rankingnya ada semua. Anda bisa lihat. Oke. Kayak ini, kemarin juga saya sudah singgung. Saham LAK ini saham yang bergerak di teknologi juga. Itu saham itu IPO-nya sekitar 300-400, naik 2000. Berarti naik 10 kali lipat, 8 kali lipat, berapapun angkanya. Sekarang di bawah 200.
Sebetulnya valuasinya berapa? Anda lihat aja di sini. Nah, coba Anda buka Google Play Store, Anda download Easy Stock, Anda open. Oke. Ada 4 bendera yang baru live, baru data Indonesia. Oke. Anda lihat LAK. Berapa nilainya? Tuh lihat. 438 valuasinya. 411 valuasi terendah ya. Dia pernah mencapai 2000. Harga closing price-nya cuma di bawah 130. Karena apa? Berita negatif. Coba. Sekarang Anda lihat sebelumnya. Misalnya November atau Oktober atau September tanggal 8. Berapa valuasinya? Tetap di level 400 kan? Harga masih 224. Jadi ini apa yang ada di screen yang Anda lihat? Itu adalah suatu permainan yang Anda dijebak karena Anda tidak tahu berapa nilai sebenarnya nih saham ini. Makanya jadi bulan-bulanan. Seorang pesohor, pemilik Yoska Financial, itu terjebak dalam permainan ini. Sehingga banyak klaim, banyak protes yang dilayangkan para nasabahnya yang merasa dirugikan, ruginya luar biasa, beli di level 2000 harganya tinggal 200, uang yang tadinya 200 juta jadi 20 juta, gimana cara gantinya? Kehilangan 90% dari investasinya, nilai investasinya. Oke. Nah, ini banyak yang daftar merah gitu. Oke. Nah, apabila kita melihat saham yang 8 tadi, itu kita bandingkan aja secara parameter keuangannya. Kan tadi ada pertanyaan, fundamental apa? Yang internal apa aja? Yang jelas yang internal itu laba bersih setelah pajak. Pengeluarannya apa? Yang real ya adalah belanja modal. Dan ditambah apa? Ditambah akumulasi penyusutan. Penyusutan itu kan suatu trik akuntansi aja. Makanya harus ditambahkan. Kalau belanja modal harus dikurangi. Dan itulah ketemu namanya cash flow-nya. Karena akumulasi penyusutan itu kan dimasukkan ke level biaya, ke pos biaya. Dan itu harus dikembalikan di square one lah gitu. Dibalikan sehingga harus ditambahkan kembali kepada laba bersih setelah pajak. Kenapa kita pakai laba bersih setelah pajak? Itu real money-nya. Kita tidak bicara EBITDA, tapi laba bersih setelah pajak. Dan uang real yang ada di kas-nya perusahaan adalah cash flow, free cash flow. Lebih komplitnya. Itu dari sisi earning, dari sisi rugi laba, dari sisi neraca. Apakah harus kita lihat? Ya iya. Ini kan suatu catatan kinerja keuangan suatu perusahaan. Kalau ini diabaikan, kenapa perusahaan harus menampilkan ini? Kalau ini harus diabaikan. Banyak orang yang berpegangan kepada PE ratio itu mengabaikan kedua pos ini. Atau hanya memilih satu aja, misal EBITDA per saham. Dia tidak ngelihat neraca, mau banyak utang, dia nggak peduli. Akhirnya apa? Yang kelihatan untung, padahal untung dari utang. Dia membayar dividen dari utang. Nah, apakah itu suatu tindakan yang bijak? Itu menjerumuskan jelas. Itu adalah suatu aksi-aksi yang menjerumuskan. Nah, makanya kita harus lihat dari sisi neraca. Neracanya itu working capitalnya atau net modal kerjanya berapa? Modal kerja bersih.
yaitu adalah current asset netnya ya, bersihnya, dikurangi utang jangka pendek. Positif enggak? Oke. Net current asset dikurangi total utang, positif enggak? Nah, kita lihat di sini, ternyata Bimantara itu neracanya adalah defisit. Yang lain modal kerjanya kan positif semua. Kalau di sisi earning, MCAS itu cash flow-nya negatif. Film tuh cash flow-nya negatif. Tetapi kenapa Bimantara itu dilihat di sini adalah yang paling menguntungkan? Nih lihat. Yang paling under value dan upside-nya tinggi. Kenapa dia dipilih Lok Keng Hong? Padahal di sini negatif. Anda kan nggak bisa pakai ini. Anda harus memasukkan komponen ini ke dalam suatu perumusan. Ini rumusnya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Rumus ini asalnya dari mana? Itu kan komponennya ada, Anda bisa lihat. Source-nya dari mana? Financial report. Yang dari bursa efek atau dari company website. Apa yang ditarik dari parameter itu? Kita cari profit and loss-nya, kita cari cash flow-nya, kita cari balance sheet-nya atau neracanya. Kita turunkan lagi, dapat namanya free cash flow. Di neraca kita dapat surplus defisit, kita dapat modal kerja. Dimasukkan ke dalam formulasi. Ada 10 tahun projection, ada discount factor. Discount factor Anda yang pernah belajar financial management, Anda tahu. Discounted cash flow, itu pasti tahu. Ada margin of safety. Margin of safety adalah suatu pakemnya Warren Buffett. Pakemnya Benjamin Graham. Keluarlah nilai-nilai wajar. Nah, itu dari mana? Itu dari buku-buku ini. Buku-buku yang dianggap sebagai Bible-nya investor global. Dan apa yang tertulis di situ? Warren Buffett menyatakan bahwa gaya investasi dia adalah 85% mengacu kepada pola pikirnya Benjamin Graham. 15%-nya Philip Fisher. Artinya, porsi 80% Warren Buffett itu sudah diadop di dalam easy stock yang bisa Anda temukan di Google Play Store dengan harga free atau tidak ada charge sama sekali. Tetapi kalau Anda ingin lebih advance, Anda bisa masuk ke namanya, saya klik ya, LUK, saham LUK. Nah, di sini parameter-parameter ya kan. Anda bisa lihat, Anda mau kemana. Video profile tentang perusahaan. Company profile ada. Historical chart ada. Forecast simulator, inilah yang premium. Nah, ini Anda harus bayar ini. Karena gini, itu pertumbuhannya berapa? Saya nggak mau, saya mau ini IT pertumbuhan 11%. Oke, gitu ya. Government bond-nya, wah, ini bisa 5,8 lah gitu, atau 5,7. Oke. Anda rubah itu ya. Ini komponen lain banyak yang Anda bisa rubah. Ada dividen dan lain sebagainya. Klik ya. Anda lihat. Tadi kan 214 kalau nggak salah. Ini jadi 627. Tadi kan coba Anda balikin ke posisi semula ya. Anda balikin ke posisi semula, ke simulator. Kita balikin. Itu kan 600 ya. Kita balikin aja lah. Kita masuk keluar dulu. Nah, oke. Saham LUK. Yang tadi 600 kan. Kalau Anda melakukan simulasi sendiri, LUK 400 bukan 600. Bisa sebaliknya kalau Anda turunkan. Nah, kemudian Anda pusing-pusing, gimana sih sebetulnya nyari saham yang bagus? Best selection aja. Ada banyak parameter. Under value Anda cari yang paling murah. Nah,
So, Anda bisa mainkan ini semuanya. Ada free cash flow-nya mau berapa, ada revenue-nya growth-nya berapa. Nih revenue growth-nya saya mau 2%. Saya mau return on equity-nya katakan 3%. Saya pengen volumenya itu kan 2 miliar, berarti saya mau yang 3 juta. Nah, ini saham-saham nih, tuh. Terpilih ini murah semua saham ini. Saham ini sudah murah dan ini bisa Anda pikirkan untuk dianalisa lebih lanjut. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk para pemirsa yang tidak puas dengan atau tidak mengalami keberuntungan karena gejolak harga saham yang tidak menentu dan Anda hanya sebagai follower daripada big guys atau para mafia bandar dan Anda mengalami kerugian, Anda bisa mulai belajar di sini. Kebetulan aplikasinya free of charge, tapi kalau Anda mau advance itu juga sebetulnya nggak mahal daripada Anda hilang duit 10 juta, 20 juta di pasar modal tanpa mengetahui apa yang Anda punya, tanpa not knowing what you are doing gitu ya. Itu bisa menggiring Anda ke arah kebangkrutan total malahan. Karena di pasar modal itu berlaku hukum zero sum game. Jadi nggak ada yang untung bareng. Kalau satu pihak untung, pihak lain adalah bangkrut gitu aja. Jadi nggak ada cerita sama-sama menang, nggak ada di situ. Kalau Anda ngikutin grafik, misalnya grafik ini, Anda beli saham Bumi, itu sahamnya udah jeblok lagi itu. Di saat yang kurang lebih sama dengan periode kenaikannya. Ini apa-apaan ini kan? Ini kan jelas permainan. Anda mau ikut permainan kayak gitu? Iya, kalau Anda membeli di level 50 kayak Lo Keng Hong dijual di level 150. Lo Keng Hong mungkin jual di level di atas 100. Simple aja dia. Karena temannya banyak, jaringannya banyak, dia tahu temannya mau goreng sana. Ya udah dia beli aja 50. Nggak ada, meskipun itu di luar daripada pakem investasinya dia. Jelas kalau Lo Keng Hong itu disebut Warren Buffett Indonesia, sebetulnya dia nggak mungkin beli saham Bumi. Itu nggak akan mungkin dia. Tapi kenapa dia beli? Ya karena kebetulan aja ada jaringannya dia kenal, bandar-bandarnya dia kenal, dia dibeli aja. Dia tahu itu akan digerakkan gitu. Ya sebetulnya Lo Keng Hong menyalahi pakemnya Warren Buffett di sini. Tapi kenapa masalah? Yang penting untung kan. Dia kan masuk di saham dengan harga 50 perak. Itu mungkin dengan modal kira-kira ya 10 miliar, 20 miliar. Katakan dia masuk dengan nilai 50 miliar untuk saham ini aja. Lo Keng Hong, pakai 50 miliar. Ceburin semua untuk saham Bumi, dia beli di harga 60, 50 gitu. Itu naik ke 100. Yang tadi uangnya 50 jadi 80 miliar cuma dalam waktu berapa? Ini kenapa apa ruginya gitu? Dalam waktu yang kurang dari 1 bulan, mungkin cuma 15 hari atau cuma 10 hari atau bahkan nggak tahu berapa lama. Itu hitung aja nih. Ini kan grafik harian 1, 2, 3, 4. Naiknya itu dari kapan? Itu dari jelas itu dari sini. 4 hari atau 1 minggu lah. 1 minggu saham bisa naik sampai sebegini ini. Lihat ini kan grafik harian. Terus turunnya juga turun terus. Sekarang di level 70 perak. Nah inilah yang harus pemirsa perhatikan. Makanya kami menawarkan solusi. Cobalah pelajari Easy Stock aplikasi yang Anda download dari Google Play Store. Anda bermain aja, untuk free aja Anda juga bandingkanlah dengan grafik apa yang terjadi di market. Kenapa?
Anda harus beli ini, kenapa Anda tidak harus beli yang ini? Itu kelihatan. Nah, bumi. Kita lihat aja saham bumi. Oke, saham bumi. Bumi. Ups, kok. Sorry. Ini mesti dari awal dulu. Bumi. Clear dulu. Bumi. Negatif. Nggak usah, kita tadi bahas saham teknologi tech. Ini juga kan naik terus ini. Tech. Itu harganya sekarang 2.380. Valuasi berapa? Cuma 100 perak. Bayangin, 100 perak nih saham tech nih. Tech. 100 perak ini. Seratus perak. Bisa nggak dia turun? Sangat mungkin turun. Itu tapi naik terus. Beli aja di level 2000. Anda bisa memprediksi apa di otak para bandar. Nggak pernah tahu Anda. Dijual besok Anda habis. Anda beli 2000, besok harganya turun, tiap turun 20%, disuspend, atau dia ngerti suspend itu berapa? 20%. Dia 19% aja kan, atau 19,5%. Tidak disuspend, turun terus tiap hari segitu. Anda punya kesempatan jual, belum tentu. Karena harga begitu cepat turun. Anda di dalam saham itu ada bid and offer. Anda pasti akan menjual, paling tidak jangan rugi-rugi amat. Ada untung sedikit, meskipun rugi juga, jangan rugi-rugi amat gitu. Anda tidak bisa mencapai harga itu, kecuali Anda hajar di bawah sekalian. Babat habis itu saham. Artinya Anda rugi. Ruginya lumayan besar. Itu harganya 100 perak. Ini kan pernah diharganya berapa nih? Harga 100 perak kan? Ini kan harga 100 perak aslinya. Naik ke 2.300. Terus Anda beli di level 2.000. Dia turun ke Anda beli 2.000, turun terus ke 100 perak. Anda 2.000. Modal Anda 100 juta. Turun ke 200, uang Anda tinggal 10 juta. Anda mau melakukan itu. Itu tindakan bunuh diri. Makanya tidak heran banyak orang stres. Malahan kecenderungan mau bunuh diri karena utang, terlibat utang. Dia harus bayar. Dia main margin. Dia minjem sana-sini untuk beli saham yang disukain, yang diyakini bakal memberikan keuntungan yang luar biasa. Tapi yang terjadi sebaliknya. Baik, para pemirsa, cukup sekian. Silahkan Anda coba-coba aplikasi Stok. Mudah-mudahan Anda bisa atau aplikasi ini bisa memberikan pencerahan. Jadi aplikasi ini bukan omong kosong, bukan main kira-kira, tapi betul suatu formulasi yang dibuat oleh Benjamin Graham. Benjamin Graham ada gurunya Warren Buffett. Semua orang di dunia semua tahu namanya Warren Buffett itu siapa. Inilah udah tersedia dan ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Silakan mencoba. Baik, saya Budi Setianto undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.